Bacaan dari kitab Ratapan bab 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan halaman 77 nomor 14. Bagikan bicara. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Kalau kita mendengar bacaan Injil pada malam hari ini, maka di situ dikatakan pada akhir Injil,
hari diliputi oleh kesedihan. Saudara dan saudari yang terkasih, seringkali di dalam hidup kita, kesedihan menjadi penghalang bagi kita, ketakutan menjadi penghalang bagi kita untuk melihat secara lebih jelas rencana karya kasih Allah bagi kita. Seringkali ketakutan menutup mata dan menimbulkan banyak keresahan. Terkadang ketakutan membuat kita tidak mampu untuk menemukan jejak-jejak kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang beriman, bacaan Injil pada hari ini hendaknya mengajak kita untuk tidak menjadi seperti wanita-wanita di dalam kitab suci. Kita diajak untuk melangkah lebih jauh, tidak boleh berhenti mengarahkan pandangan kita hanya pada hal-hal yang fisik, hanya pada misteri kematian, tetapi kita diajak untuk melangkah lebih jauh daripada hanya sekedar kematian atau hal-hal fisik belaka. Karena jika kita berhenti hanya pada misteri kematian, hanya pada hal-hal yang nampak, maka kita akan menemukan Tuhan sebagai sosok yang jahat. Karena Tuhan mengambil orang-orang yang kita sayangi dari tengah-tengah kita. Karena itu dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, Salomo di dalam kitab Ratapan memperkenalkan kita tentang Allah sebagai kasih. Bacaan pertama dari kitab Salomo, kitab Ratapan, Salomo menegaskan demikian: kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmatnya tidak pernah habis-habisnya, setiap pagi selalu baru. Dalam terang kebangkitan ini kemudian kita dapat memahami dan percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata, bahkan bagi orang-orang yang meninggal sekalipun. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana menderitanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kesulitan jika tidak ada kematian bagi mereka. Orang yang menderita kanker sudah stadium akhir, atau orang yang sudah tua dan renta tanpa kematian, maka mungkin mereka akan terus berada di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, kita kemudian menyadari bahwa pandangan kita sebagai manusia seringkali terbatas. Karena keterbatasan itu seringkali rencana Allah yang baik bagi kita pandang sebagai hal yang buruk. Karena itu seringkali kematian kita anggap sebagai kehilangan. Tetapi bagi orang beriman, kematian adalah tanda kasih Allah. Karena hanya dengan kematian kita dapat berjumpa dengan Allah yang kita alami di sepanjang hidup kita. Karena itu di dalam gereja Katolik kita mengenal banyak peringatan Santo Santa. Kalau kita tahu bahwa peringatan Santo Santa itu dirayakan bukan pada hari kelahiran mereka, tetapi dirayakan atau dipestakan pada hari kematian mereka, mau menunjukkan kepada kita bahwa bagi kita yang masih hidup, kematian adalah kehilangan. Tetapi bagi orang kudus, bagi gereja, bagi umat beriman, kematian adalah sebuah pesta kelahiran baru di surga, di mana kita ikut ambil bagian dalam kehidupan yang kekal. Saudara dan saudara yang terkasih, tentu persiarahan bagi saudara terkasih kita, Bapak Yohanes Baptista Suparmidi, telah selesai. Tetapi bagi kita sekalian yang masih melangkah, yang masih bersiarah di dunia, masih ada banyak PR yang senantiasa menyertai kita. Namun kiranya bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mau meneguhkan kepada kita bahwa entah di tengah-tengah kesenangan maupun kesulitan, Allah senantiasa menyertai kita. Dialah Emmanuel. Penyertaan Allah mungkin tidak serta-merta meluputkan kita dari segala kesulitan, tetapi penyertaan Allah memampukan kita untuk melangkah di tengah-tengah badai dan kesulitan. Saya tertarik dengan refleksi di balik sepasang lukisan tentang dua telapak kaki di tepi pantai. Bagi orang ateis, mereka seringkali menggambarkan gambar telapak kaki, hanya satu telapak kaki di tepi pantai itu sebagai sindiran bagi orang-orang beriman yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Dua telapak kaki atau sepasang telapak kaki atau hanya dua telapak kaki kiri dan kanan itu seringkali digambarkan bahwa
sebagai ejekan bahwa katanya Tuhan selalu menyertai kita, tetapi kenapa di dalam jejak-jejak hidup kita hanya ada sepasang telapak kaki, tidak ada sepasang telapak kaki lain yang adalah telapak kaki Tuhan? Kenapa di saat-saat sulit kita nampak hanya seorang diri? Namun bagi orang-orang beriman, mereka seringkali berefleksi bahwa telapak kaki yang ada di pinggir pantai yang hanya menggambarkan sepasang atau satu jejak orang di pantai yang berada di dalam kesulitan itu bukanlah jejak kaki kita, tetapi jejak kaki Allah yang sedang menggendong kita agar kita mampu melalui kesulitan-kesulitan hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga penderitaan, kesulitan maupun kehilangan yang kita alami di dalam hidup kita tidak mengurangi iman kita, tetapi semakin memperteguh iman kita bahwa kita berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan yang sama senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari atas kebersamaan, atas kehadiran kita dalam mendoakan saudara terkasih kita Bapak Johannes Baptista Suparmidi. Kalau dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah, itu artinya bahwa kehadiran kita menjadi gambaran, menjadi perwakilan dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Itu juga artinya bahwa kehadiran kita di tengah-tengah orang yang berduka, di tengah-tengah orang yang membutuhkan bantuan adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan bagi mereka. Semoga di dalam hidup kita mampu menghadirkan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh senyum, yang penuh kebaikan bagi sesama manusia. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.